Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk Anda kelas IA ya, IA 16 dan IA 17. Jadi semester ini Anda dapat praktikum fisika dasar ya. Walaupun di KRS-nya nggak ada gitu. Jadi Anda kemarin kan ngisinya semester lalu ya. Jadi kurikulum baru untuk kebijaksanaannya untuk praktikum fisika dasar itu adanya hanya di semester ganjil. Nah, tapi karena jumlah kelasnya banyak gitu ya, jadi tidak memungkinkan ya untuk tingkat 1 itu diadakan seluruhnya di semester 1 ya, maka ada yang dapatnya di semester 2 ya. Jadi ada beberapa kelas yang dapat di semester 2 untuk kelas IA, KA ya dan KB ya. Tapi kalau anak industri, mesin, dan elektro, karena praktikum fisikanya itu ada 2, maka dia otomatis dia di semester 1. Ya. Jadi kalau Anda untuk kelas IA 16 dan IA 17, mungkin nilai praktikumnya itu di DNS-nya semester kemarin ya, atau di SS-nya itu masih T. Gitu ya. Jadi untuk yang T, kalau nilainya T itu tidak diperhitungkan di dalam perhitungan IPK, gitu ya. Ya, karena nanti nilainya akan keluar nanti di semester ini, ya, di semester 2. Oke. Tadi untuk yang 17, tadi jadwalnya yang di Excel sudah di-share belum sama ketua kelasnya? Halo? Sudah Pak tadi. Pembagian kelompok itu bukan? Hah? Yang pembagian kelompok itu bukan? Iya. Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Oke ya, jadi di atas itu ada tulisannya, jadi untuk Anda yang kelas 1 IA 17, itu praktikumnya adalah shift 5 ya. Jadi sore gitu ya, habis kuliah ya. Karena sekarang jadwalnya agak susah ya, agak susah mengatur jadwalnya, karena Anda ada 1 hari itu nggak bisa diganggu gugat gitu ya, kalau misalkan Anda misalkan kuliah luring ya, itu nggak bisa diadakan praktikumnya. Dan juga untuk yang kuliahnya kuliah yang lewat TV kan, UGTV. Jadi ada 2 hari itu Anda yang tidak bisa diganggu gugat ya. Jadi praktikum itu hanya ada ya, praktikum fisika itu hanya ada Senin Sabtu ya. Untuk di Depok cuma Senin Sabtu. Ya. Nah, jadi Anda untuk untuk IA 17 itu kebagian praktikumnya setiap hari Senin ya, shift kelima jam 15.30 sampai jam 17.30. Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi kebetulan aja briefingnya ini saya masuk saya geser ke pagi gitu ya. Kalau nanti briefingnya sore ya nanti malah Anda pada nggak ada lagi ya, pagi aja nggak ada orangnya gitu ya. Pagi nanti sore. Oke, jadi dicatat ya. Kemudian untuk Anda kelas 1 IA 16 itu praktikumnya setiap hari Senin shift 1 ya, shift 1 ya. Nah, jamnya jam 8 sampai jam 10. Oke, itu jadwalnya ya. Jadi nanti itu apa, kemudian nanti apa itu K1, M1, M0 nanti akan saya kasih tahu ya. Nah, itu untuk jadwalnya dulu ya. Jadi jadwal briefingnya Anda memang ditaruh pagi ya, tapi jadwal praktikumnya sebenarnya adalah untuk yang IA 16 itu adalah pagi jam 8, kemudian untuk yang IA 17 itu nanti sore jadwal praktikum ya. Oke, kemudian praktikumnya gimana gitu ya. Jadi hari ini akan dijelaskan praktikumnya gimana ya. Jadi praktikum untuk semester ini, praktikumnya yang umum itu masih online. Jadi masih online. Jadi sebenarnya kemarin itu kita berharap itu praktikumnya offline gitu, luring. Tapi ada kebijakan dari kampus yang pesertanya banyak gitu ya, atau praktikumnya umum itu diwajibkan untuk online ya. Jadi masih belum offline ya. Tapi kalau yang nanti praktikumnya yang khusus ya, yang pesertanya cuma sedikit gitu ya, itu diwajibkan luring. Nah, praktikum fisika dasar itu adalah jumlah pesertanya banyak ya. Di satu kelas itu kan 40 ya, kemudian waktunya juga panjang. Nah, sedangkan kalau misalkan luring itu kan waktunya terbatas ya, dibatasin ya. Maksimalnya cuma 2 jam, sedangkan praktikum fisika lebih dari 2 jam. Oke, jadi praktikumnya masih online ya.
Jadi bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana cara praktikum online? Online. Online gimana gitu ya? Jadi kalau Anda perhatikan tadi video yang saya putar, sebenarnya praktikumnya itu seperti itu. Nah, tapi sekarang kalau online gimana gitu ya? Nah, praktikum online Anda hanya membuat laporan, ya, dan menganalisa, gitu ya. Jadi misalnya analisa. Anda bikin laporan, ya, kemudian nanti laporan itu nanti Anda jelaskan, gitu ya. Jadi ada penjelasannya. Nah, jadi sebenarnya kalau praktikumnya online, itu yang Anda laksanakan hanya sepertiga, gitu ya, sepertiga dari praktikum offline, ya. Nah, otomatis nanti nilainya juga seperti itu. Jadi maksud saya gini, jadi kalau praktikum online itu nanti nilainya, ya, rank nilainya itu agak tinggi, gitu ya. Misalkan untuk dapat B-nya itu baru 81, ya, 81 sampai 86 itu baru B. Oke, dan untuk dapat A-nya itu 86 sampai 100. Itu baru dapat A. Nah, jadi ranknya itu tinggi ya. Sedangkan kalau untuk yang offline biasanya ya itu 80 sampai 85 itu udah A. Ya. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, praktikumnya hanya sepertiga dari praktikum offline. Jadi kalau praktikum offline itu nanti Anda datang ke lab, ya, kemudian Anda bawa laporan, kemudian Anda praktikum, gitu ya, Anda praktikum mengambil data, kemudian Anda membuat laporan akhir, gitu ya, Anda membuat laporan akhir. Sedangkan praktikum online, Anda hanya disuruh membuat laporan, ya, disuruh membuat laporan, kemudian dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang tadi sudah ditentukan. Ya. Jadi dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang tadi sudah ditentukan. Jadi untuk Anda tadi 1 IA 16, jadwal praktikumnya jam 8 sampai jam 10, itu adalah jadwal pengumpulan laporannya. Ya. Jadwal pengumpulan laporannya. Jadi atau jadwal untuk upload laporan. Ya. Atau jadwal untuk mengirim laporan. Jadi nanti laporannya diupload di Google Classroom, ya, diupload di Google Classroom. Nah, karena yang saya bilang tadi, ya, karena praktikumnya hanya sepertiga dari praktikum offline, maka ketepatan mengumpulkan itu termasuk penilaian, ya. Ketepatan mengumpulkan itu termasuk penilaian, ya. Jadi berarti kalau tadi jadwalnya jam 8 sampai jam 10, berarti Anda upload laporannya dalam rank waktu yang sudah ditentukan. Ya. Jadi nanti classroom-nya akan dibuka pada jam 8 dan otomatis tutupnya jam 10. Oke. Ya. Kemudian yang kedua tadi kalau untuk Anda kelas 1 IA 17, oke. Jadwalnya juga sama ya. Jadi jadwalnya tadi shift 5 ya. Shift 5. Nah, shift 5 tadi kalau nggak salah setengah 4 ya. Oke, 15.30 ya. Nah, itu mengumpulkannya dari 15.30 sampai jam 17.30 uploadnya. Ya, itu rank waktunya ya. Otomatis nanti lewat dari jam 5.30 itu nanti classroom-nya ditutup. Nah, bagi Anda yang terlambat mengumpulkan gitu ya, Anda terlambat mengumpulkan, Anda bisa mengumpulkannya nanti pada minggu terakhir. Ya. Jadi setelah selesai semuanya itu nanti dikumpulkan pada minggu terakhir. Tapi nilainya otomatis nilainya dikurangi, ya. Kalau seharusnya misalkan nanti nilainya Anda misalkan dapatnya 80, Anda mengumpulkannya pada minggu terakhir, maka nanti nilainya akan dikurang 10 poin. Nah, bisa seperti itu. Oke. Nah, kemudian praktikumnya itu sebanyak 5 kali. Ya. Jadi praktikumnya itu sebanyak 5 kali. Praktikumnya sebanyak 5 kali. Jadi misalkan tadi, sorry.
Oke, sekarang saya akan jelaskan dulu jadwalnya ya. Oke, misalkan ini ya. Ini jadwal untuk kelas 1 IA 16. Jadi di sini ada 5 modul ya. Jadi 5 modul berarti 5 kali Anda mengumpulkan laporan sesuai dengan jadwal yang ada di sini. Ya. Misalkan ini Aditya, ya Aditya misalkan minggu depan ada nggak Aditya? Halo, ada nama Aditya? IA 16 ada nggak? Nggak ada. Alif ada Alif? Ada, Pak. Nah, misalkan Alif ya, Alif. Minggu depan dia dapatnya misalkan K1, gitu ya. Berarti dia nanti bikin laporannya K1. Bikin laporannya berarti bisa diansur dari sekarang gitu ya. Karena minggu depan itu tanggal 21 Maret itu Anda mengumpulkan laporan. Jadi tanggal 21 Maret itu bukan pembuatan laporan ya. Jadi maksudnya di sini adalah waktu untuk mengumpulkan laporan. Jadi tanggal 21 itu Anda tinggal upload laporannya ya. Nah, bagaimana cara pembuatan laporannya nanti akan saya jelaskan. Oke, kemudian pada minggu kedua, ya pada tanggal 28, dia akan mengumpulkan M0 misalkan. Apa itu K1, apa itu M0 nanti saya jelaskan. Dan seterusnya. Misalkan ya, misalkan nanti pada saat minggu ketiga, ini lupa nih E5-nya. E5-nya ini lupa ngumpulin ya. Berarti Anda tidak ngumpulin nih E5. Ya, jadi E5-nya tidak dikumpulin. Maka nanti L5-nya itu nanti dikumpulkannya di belakang sini. Di sini L5-nya. Nah, jadi tanggal 11 itu Anda mengumpulkan K2. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak dikumpulkan pada minggu itu atau misalkan ini dianggap nggak masuk gitu ya. Jadi kalau ini misalkan nggak masuk, berarti ini nanti dikumpulkan pada minggu ke-6 ini. Minggu ke-6. Ya, minggu ke-6. Sama nih. Kalau misalkan di sini nih nggak masuk nih. Nah, dikumpulkannya juga sama minggu ke-6 juga. Ya, ini sama dengan minggu ke-6. Oke. Jadi setiap minggu itu harus mengumpulkan 1 laporan. Ya, setiap minggu harus mengumpulkan 1 buah laporan. Jadi upload 1 laporan gitu ya. Kemudian di sini ada yang kelompoknya sama. Ya, jadi misalkan ini 2A sama 2A. Ini namanya adalah 1 kelompok. Ya, 1 kelompok. Oke, jadi Alif itu kawan kerjanya gitu. Jadi nanti kawan kerja, namanya kawan kerja. Nah, itu hanya untuk praktikum gitu ya. Tapi Anda bikin laporannya tuh masing-masing. Ya, bikin laporannya sendiri-sendiri ya. Oke? Udah jelas ya untuk jadwal ya. Jadi Anda kumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau ada misalkan Anda yang kelongkap gitu ya, lupa. Atau misalkan Anda sakit gitu ya, tidak bisa mengumpulkan laporannya. Anda akan dikasih waktu untuk mengumpulkan pada minggu terakhir. Jadi nanti pada saat minggu ke-5 ini akan dikasih tahu nih sama PJ-nya. Pada saat minggu ke-5 ini akan dikasih tahu nih yang belum lengkap siapa. Ya. Yang belum lengkap siapa. Nanti akan ada daftarnya. Ya. Ada daftarnya. Anda silahkan nanti dikumpulkan pada minggu tersebut. Ya. Dikumpulkan pada minggu tersebut. Ya, jangan nggak dikumpulkan gitu ya. Karena banyak banyak masalah seperti itu. Jadi dia nggak lengkap ya. Jadi maksudnya dia pernah tidak mengumpulkan laporan, sudah dikasih tahu, dia tidak kumpulkan gitu. Ya. Pada saat nilai keluar, dia komplain ya.
kok nilai saya E, gitu ya. Jadi praktikum fisika dasar itu Anda harus mengumpulkan 5 buah laporan. Kurang 1 laporan, itu nilai Anda E. Ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Kurang 1 laporan, itu nilainya adalah E. Oke? Ada pertanyaan? Ada ya. Nah, kalau ada selanjutnya, kemudian tadi K1 M0 ya itu apa ya? Nah, K1 M0 itu Anda bisa nanti download dari staff set saya ya. Nah, silakan dicatat, staffnya adalah yasmanrianto.staff.gunadarma.ac.id. Oke. Bisa dilihat di apa namanya? Oke. Oke. Nah, di setting ada ya, bisa dicatat di situ. Nah, Anda tinggal masuk ke link download ya. Ini udah saya buka di slide-nya kelihatan ya. Buka link download. Nah, kemudian buka di situ modul praktikum fisika dasar 1. Oke. Modul praktikum fisika dasar 1. Ya. Nah, keluar sini. Nah, ini ya yang tadi ya. K1 itu adalah kalorimeter, K2 itu adalah konstanta Joule, L1 adalah hukum Kirchhoff. Ya. L2 adalah jembatan Wheatstone, L3 adalah karakteristik rangkaian RLC, L4 adalah hukum Ohm, L5 adalah efek transien, M1 adalah bandul matematis, ya. M11 adalah osilasi, ya, ini ada sekitar 15 ya. Nah, silakan nanti Anda download ya sesuai dengan modul yang Anda dapatkan saja gitu ya. Di download, nanti gunanya apa kasih jelaskan. Oke, ini tinggal diklik ya. Misalkan Anda dapatnya misalkan L3 atau K1 misalkan ya. Di download, klik. Nah, nanti hasil download seperti ini ya. Nah, disebut dengan modul praktikum ya. Modul praktikum fisika dasar K1 yang modulnya K1. Oke. Kelihatan ya? Nah, jadi bagi Anda yang tadi sudah tahu jadwalnya, silahkan nanti dicicil buat laporannya ya. Jadi langkah pertama Anda tinggal download ya, tinggal download, Anda masuk ke staff saya, nanti di download. Oke? Tadi ya, jadi masuk ke yasmanrianto.staff.gunadarma.ac.id, kemudian linknya download, kemudian pilih praktikum fisika dasar 1 ya. Download sesuai dengan nomor modul yang Anda dapatkan ya. Nomor modulnya dari mana? Nomor modulnya ada di jadwal tadi ya. Jadwalnya sudah saya share. Oke, kemudian akan saya jelaskan cara membuat laporannya ya. Ini bahannya ya. Jadi ini adalah bahan untuk pembuatan laporannya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat laporannya? Oke, lanjut ya. Oke, yang pertama akan saya jelaskan tata tertib ya. Jadi tata tertib praktikum fisika dasar. Jadi tata tertib di sini itu hanya tata tertib pembuatan laporan, ya, tata tertib pembuatan laporan dan tata tertib pengumpulan laporan ya.
Kemudian nanti cara pembuatan laporannya dan cara upload, ya, cara upload laporannya di Google Classroom. Sorry. Oke, tadi sudah saya jelaskan jadwalnya ya, jadwalnya. Yang pertama adalah laporan dikumpulkan sesuai dengan hari dan jam yang sudah ditentukan. Ya. Jadi sesuai dengan hari dan jam yang sudah ditentukan. Berarti Anda tadi untuk Anda IA16 itu praktikumnya setiap hari Senin, jamnya adalah jam 8 sampai jam 10. Berarti Anda mengumpulkan laporannya pada waktu tersebut. Untuk Anda 1 IA17, itu Anda praktikumnya setiap hari Senin, jam 15.30 sampai jam 17.30. Berarti Anda upload laporannya jam segitu ya. Laporan yang dikumpulkan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan akan diabaikan dan dianggap tidak mengikuti praktikum. Ya. Jadi kalau Anda tidak mengumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka dianggap Anda pada hari itu tidak ikut praktikum. Ya. Oke. Nah, kemudian nanti Anda masih bisa mengumpulkannya nanti pada minggu ke-6 tadi ya. Pada minggu ke-6. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Anda nggak bisa gitu kumpulin gitu ya. Mungkin sakit atau gimana gitu kan. Nah, Anda bisa mengumpulkannya pada minggu ke-6. Lain masalah gitu ya. Kalau misalkan Anda ya, jadi misalkan Anda kelas 1 IA16 gitu ya, mau ngumpulin jam 8 nih. Ya. Nggak tahu jaringannya nggak bisa. Itu Anda bisa kasih tahu terlebih dahulu. Jadi misalkan Anda Anda upload nggak bisa gitu ya. Anda bisa kasih tahu ke nanti penanggung jawabnya atau PJ-nya, kakak PJ-nya. Ya. Kasih tahu via WA atau misalkan SMS gitu ya, kalau nanti ada kontak personnya. Kak, saya dia bisa nih karena jaringannya nggak trouble gitu ya, atau misalkan mati lampu. Nah, kalau ada pemberitahuan seperti itu, nanti ada keringanan, gitu ya. Nanti ada keringanan, nanti Anda akan dikasih perpanjangan waktu. Tapi ada pemberitahuan dari Anda, gitu ya. Jangan cuma didiamkan aja, itu kan jamnya 2 jam ya, jadi waktu pengumpulannya itu kan selama 2 jam. Ya. Kemudian saran saya, jangan Anda mengumpulkan itu mepet-mepet gitu ya. Nanti ngumpulinnya baru jam 10 kurang 5 misalkan ya. Oke? Atau Anda baru ngumpulinnya misalkan jam setengah 6 kurang 5 atau jam setengah 6 kurang 10 karena 17. Ya kalau mepet kayak gitu yang enggak ini gitu ya. Enggak ada toleransi. Ya. Jadi tolong dikumpulkannya awal waktu. Ya, kita kan nggak tahu ya, namanya ada daring ya dalam jaringan ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan jaringannya, gitu. Apakah mati lampu, apakah jadi datanya nggak ada gitu ya. Oke, kemudian laporan yang tidak sesuai dengan aturan dan format maka tidak akan diterima. Jadi pertama tadi kalau waktunya tidak cocok ya laporannya tidak diterima. Kemudian kedua kalau laporannya tidak sesuai dengan tata cara pembuatan laporan. Ya. Bagaimana cara pembuatan laporannya nanti akan saya jelaskan. Oke. Kemudian tidak mengumpulkan laporan 3 kali berturut-turut. Ya. Jadi kalau misalkan Anda minggu pertama tidak ngumpulin laporan, minggu kedua tidak ngumpulin laporan, minggu ketiga tidak ngumpulin laporan misalkan. Dikasih kesempatan kan, Anda dikasih kesempatan untuk mengumpulkan pada minggu ke-6, tapi tidak dikumpulkan. Ya, maka Anda dianggap tidak lulus, ya. Udah pasti gitu maksudnya gitu ya. Oke? Nah, kemudian berikutnya, mahasiswa bisa dinyatakan lulus jika sudah mengumpulkan 5 buah laporan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Atau termasuk juga dengan yang pengulangan tadi ya. Jadi misalkan Anda 3 kali berturut-turut tadi tidak masuk
pada jadwal yang sudah ditentukan. Tapi Anda mengumpulkan gitu ya, pada saat minggu ke-6 Anda mengumpulkan. Jadi Anda lengkap mengumpulkan 5 buah laporan. Berarti Anda bisa dinyatakan lulus. Gitu ya. Tapi kalau Anda sudah mengumpulkan 4 buah laporan misalkan ya, minggu 1, 2, 3, 4, minggu kelimanya Anda lupa gitu ya. Tahu lupa kenapa gitu ya. Apalagi ini kan nanti kan terakhirnya itu udah hampir lebaran nih kan. Oke, tanggal 28 nih terakhirnya, tanggal 23 ya. Atau tanggal 18, tanggal 18 April, ya, seminggu sebelum lebaran. Nah, takutnya Anda lupa gitu ya, buru-buru pulang kampung ya. Sekarang apalagi kan sekarang kuliahnya udah luring, berarti udah ada yang di Jakarta kan ya. Oke. Jadi biasanya minggu-minggu kelima itu lupa gitu, ada yang kayak gitu, minggu kelima dia lupa gitu. Setelah dicek nilainya, nggak tahu nilainya kurang 1. Ya. Nah, kalau nilainya kurang 1, berarti tidak lulus. Oke? Jadi jika tidak mengumpulkan 5 buah laporan, maka dinyatakan tidak lulus atau nilainya E. Ya. Oke. Jadi kalau bisa silakan diikuti karena ini praktikumnya sebenarnya gampang gitu ya. Kalau dibandingkan praktikumnya offline. Ya. Oke, itu tata tertibnya. Silakan ditanyakan kalau ada yang mau bertanya. Halo? Ya? Jangan diam aja, ngomong dong satu orang gitu ya. Diam, takutnya ada orang apa enggak? Ada Pak, ada. Ada Pak, ada. Ngomong. Ada pertanyaan enggak? Enggak gitu kan. Kalau kamu diam aja kan jadi bingung juga. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Izin bertanya Pak. Silakan. Untuk mekanisme penilaian tuh dari laporan saja berarti ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya. Nanti akan dijelaskan juga yang dinilai itu apa aja gitu ya. Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Ini kita dari awal sampai akhir online doang apa nanti ada kemungkinan offline Pak? Praktikum online ya, jadi nggak luring. Yang luring cuma kuliah aja. Oke? Online ya. Lagi? Sebenarnya semester kemarin berharap gitu, sekarang tuh offline gitu, tapi nggak tahu karena nggak boleh. Jadi masih tetap online ya. Oke? Ada ya, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, modul praktikum fisika dasar dapat diunduh ya ini URL-nya ya semanrianto.staff.gunadarma.ac.id tadi sudah kasih. Yang tinggal di download ya. Kan ini. Oke. Nah, kemudian adalah cara pembuatan laporannya. Oke. Nah, format laporan praktikum fisika dasar. Ya. Laporan seluruhnya ditulis tangan. Ya, ditulis tangannya rapi. Ya, rapi dengan rapi ya, ada juga yang bilang Pak tulisan saya nggak bisa dibaca gitu. Yang penting rapi, nggak ada coret-coretannya gitu ya. Yang penting bisa dibaca, rapi, tidak naik turun ya. Boleh naik turun tapi tidak terlalu tinggi naik turunnya gitu ya. Oke. Laporan dibuat menggunakan kertas AVS Quarto atau A4 dengan watermark NPM latar belakang atau watermark itu latar belakang ya. NPM dan nama. Oke. Kertas AVS Quarto wajib diberi garis pinggir. Ya. Oke. Jadi watermark itu kayak gini. Ya, itu caranya gimana gitu kan? Diketik ya. Jadi Anda beli 1 lembar kertas AVS Quarto ya. Kemudian Anda ketik nih.
Ketik watermarknya, kemudian di sini nanti dikasih ini jaraknya ada 3, dari sini 3, sini 3, sini 3,5. Nah, ini tulis nama Anda, ya. Tapi ini jangan terlalu hitam, ya. Ya 20% lah gitu. Oke? Ini kan 1 lembar kertas itu kan, misalkan ini 1 lembar, sorry. Nanti ini Anda boleh fotokopi, ya. Jadi kertasnya Anda boleh fotokopi. Oke? Jadi watermarknya dibuat di komputer, gitu ya, di komputer. Dan ini jangan terlalu hitam, ya 20% lah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian baru nanti laporannya ditulis di atasnya. Oke? Laporannya ditulis di sini. Tapi ditulis tangan. Oke ya, jadi nanti ada contoh tulis tangan ya. Jadi ini adalah contoh watermarknya dulu ya. Ini contoh watermarknya. Jadi sekali lagi, watermarknya atau latar belakangnya ya itu adalah nama dan NPM Anda. Kemudian di print ya, jadi ini di print, jadi boleh di print nih. Jadi di garis ini kan bisa digarisin dengan pakai komputer kan bisa nih copy gitu ya. Di print kemudian di fotokopi ya. Jadi diperkirakan aja, jadi Anda punya apa namanya, Anda akan bikin laporan sebanyak 8. Akan bikin laporan sebanyak 5 ya, 5 laporan. Taruhlah misalkan setiap laporan itu ada 5. Ya. Jadi ada 20 gitu ya. Langsung aja di fotokopi 20 lembar. Oke. Nah. Kemudian laporannya ditulis tangan ya. Laporan wajib ditulis tangan dengan menggunakan tinta warna biru. Ya. Jadi pulpen biru. Oke. Nah, laporan hasil tulis tangan wajib di-scan atau difoto, kemudian digabungkan dalam satu file dengan format PDF. Ya. Jadi laporan yang tadi sudah Anda buat, kemudian Anda foto gitu ya. Anda foto, kemudian digabungkan dalam satu file. Oke. Pada saat menggabungkan itu harus diurut. Ya, kalau bisa nanti dikasih nomor. Ya. Mulai dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Oke. Ini penjelasannya dulu ya, nanti contohnya seperti apa. Kemudian laporan pendahuluan itu harus terdiri dari cover. Ya, covernya seperti ini. Oke. Kemudian nomor dan nama percobaan, tujuan percobaan, peralatan, teori, ya, teori tambahan, cara kerja, dan tugas pendahuluan. Jadi harus ada ini isinya ya. Di cover, nomor dan nama percobaan, tujuan percobaan, ya, cara kerja, ya, tugas pendahuluan. Ya. Oke, nah sekarang contohnya ya. Misalkan tadi Anda dapatnya, misalkan ini contohnya ada apa nih? Sorry saya lihat dulu ya. Contohnya M0 ya. Saya harus download M0 dulu sebentar.
Oke, kelihatan ya? M0. Nah, ini disebut dengan tadi, yang pertama tadi cover ya. Kalau cover kan tadi yang tadi ya. Kemudian yang kedua adalah judul ya. Ini nomor dan judul ini. Ini judul nih kan. Yang ini judul yang di atas ini. Oke. Mekanika 0, pengukuran, ini namanya adalah judul. Ya. Kemudian tujuan percobaan. Oke. Tujuan percobaan ini ya. Jadi nanti judulnya ini Anda tinggal salin ya, judulnya ini. Oke. Bentar. Ini bisa nggak ya? Oke, kemudian peralatan, teori, ya. Jadi nanti ada teori tambahan, ada cara kerja, kemudian tugas pendahuluan. Jadi hanya sampai 5 Romawi ya, sampai 5 Romawi. Jadi kalau saya salin ke contoh laporannya, yang ditulis tangan, itu adalah seperti ini ya. Jadi saya nggak bisa buka double, jadi susah. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan nggak yang ditulis tangan? Lihat, Pak. Oke ya, jadi covernya seperti ini ya. Jadi covernya seperti ini. Ya. Jadi laporan praktikum fisika dasar, kemudian nama Anda, MPM, kelas, judul, nomor percobaan tadi M0, judul adalah pengukuran, ya. Kemudian tanggal praktikumnya berarti nanti tanggal 21 misalkan ya. 21 Maret. Kemudian harinya hari Senin, kelompoknya adalah kelompok tadi berapa? Ya, di Excel yang tadi itu ada ya. Kemudian shift-nya adalah shift 1. Kemudian kawan kerja adalah kawan kerja yang satu kelompok. Jadi 2A sama 2A tadi ya. Itu kawan kerja. Jadi kalau misalkan Anda lihat jadwalnya, tadi Alif itu kawan kerjanya adalah Anggi. Ya. Anggi kawan kerjanya Alif. Jadi kawan kerja itu hanya untuk dituliskan aja. Ya. Oke. Nah, dia nanti dikasih nomor halaman gitu ya. Supaya nanti Anda gampang mengurutkannya. Oke, jadi misalkan nomor 1. Ini adalah covernya ya. Jadi ini di scan sama dia pakai cam scanner ya. Jadi pakai HP bisa. Kemudian halaman kedua, itu Anda tinggal salin nih, sama dengan tadi kan. Mekanika 0, pengukuran. Ya, mekanika 0, pengukuran. Kemudian tujuan percobaannya disalin, peralatannya disalin, ya. Teorinya disalin, ya. Teorinya disalin sama dengan yang ada di modul tadi. Ya. Kemudian ditambahkan. Ya, ini ada tambahan di sini. Oke, ini ada tambahan. Nah, jadi kalau di modul itu nggak ada ini. Nah, inilah poin penting untuk penilaiannya ya. Jadi ini adalah yang poin untuk penilaian. Jadi kalau tadi disalin itu hanya ada sama dengan yang di buku ya. Nah, tapi di sini ditambahin teorinya. Oke, ditambah teorinya, mungkin ada beberapa halaman gitu ya, semakin banyak ya, semakin nilainya semakin bagus. Ya nih, ada beberapa halaman, ada 2 halaman. Kemudian di akhir teori tambahan itu ditambahkan referensinya nih. Oke, tulis referensinya. Oke. Ini ada nilainya juga nih referensi, nanti nilainya ada berapa nanti saya kasih tahu ya. Referensinya. Ya. Nah. Oke. Jadi ada teori tambahan. Gitu ya, ada teori tambahan. Kemudian berikutnya adalah cara kerja. Nah, cara kerjanya itu harus diubah gitu ya, diubah ke kalimat aktif. Jadi di sini adalah mengukur. Jadi kalau nanti tadi di modul itu hanya tulisannya adalah ukur. Nah, ukur diubah menjadi mengukur.
Oke? Ini kalau Anda tidak ubah, ini nilainya kurangnya besar gitu ya. Kurangnya banyak ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Itu yang namanya nilainya hanya dari laporannya saja gitu kan. Ya, ketaatan Anda untuk mengikuti peraturan. Oke? Kalau Anda di sini cuma menulis ukur aja, di sini aja, ulangi aja, itu nggak ada nilainya gitu ya. Oke? Jadi ini harus ditambah awalan mengukur, memilih, mengulangi. Oke? Jelas ya? Jadi cara kerjanya diubah menjadi kalimat aktif. Ya, kalimat aktif tambah awalan ya. Oke? Itu cara kerja. Kemudian berikutnya adalah tugas pendahuluan. Nah, ini poin lagi untuk penilaian, itu adalah tugas pendahuluan. Oke? Tugas pendahuluan itu harus dijawab dengan lengkap. Jawab lengkap itu misalkan apa? Jadi kalau misalkan Anda ditanya, misalkan, hukum Kirchhoff, jadi harus ditulis hukumnya, harus ditulis rumusnya. Kalau bisa ditulis contohnya, itu baru lengkap. Itu baru nilainya 100. Gitu ya. Kalau Anda hanya menyebutkan hukumnya saja, itu nilainya baru 50%. Ya. Jadi kalau bisa itu dijelaskan. Ya. Dituliskan hukumnya, dijelaskan, dituliskan rumusnya, diberikan contohnya, diberikan gambarnya. Nah itu, kalau seperti itu baru nilainya 100. Oke? Nah, misalkan seperti ini, kapan seorang dikatakan melakukan pengukuran? Nah, itu jawab, apabila seorang tersebut telah memegang salah satu alat ukur dan mengetahui cara pakai alat ukur tersebut. Nah, sebenarnya kan ini sebenarnya agak kurang gitu ya. Yang pertama dilihat dulu adalah pengukuran itu apa? Mengukur itu apa? Gitu ya. Mengukur adalah membandingkan satu besaran dengan besaran lain. Gitu ya. Nah, itu nanti jelasin dari situ. Nah, itu baru nilainya 100. Oke? Jadi ini ditulis soalnya, kemudian dijawab. Jadi yang nomor 2 juga gitu. Oke? Nomor 3, soal, jawaban. Ya. Dan kalau gambar digambar. Ya. Ini adalah gambar jangka sorong, kemudian dijelaskan bagian-bagiannya, kemudian kegunaannya. Oke? Terusnya, ini ya. Nah, ini ada 10 halaman. Jadi, laporan pendahuluan hanya sampai tugas pendahuluan. Oke? Laporan pendahuluan hanya sampai tugas pendahuluan. Jadi, kalau ada tugas akhir, nomor 6 Romawi itu tidak usah dikerjakan. Ya, tidak usah dikerjakan. Ada pertanyaan nggak untuk laporan pendahuluan? Ya, karena nilainya adalah cuma laporan, ya. Kalau laporannya salah, berarti nilainya kurang, gitu ya. Oke? Pak, saya izin nanya, Pak. Silakan. Untuk masalah upload tugas ngirim ini, Pak, ini harus di-scan atau enggak? Di-scan. Itu wajib, Pak. Terus kamu ngirimnya gimana? Nggak tahu, saya nanya, Pak. Iya, makanya. Oke, ini kan laporan dulu nih. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya, cara pembuatan laporannya sudah ini ya. Sudah jelas ya? Oke, nanti yang pertanyaan teman kamu nanti akan saya jawab. Ini tentu laporannya dulu. Udah jelas ya? Oke. Nah, itu laporannya tadi ya. Jadi laporan ditulis tangan ya pada kertas AVS Warto. Nah, saya kembali lagi untuk menjawab pertanyaan kamu tadi. Saya kembali lagi ke slide-nya ya. Oke ya, jadi tadi laporannya terdiri dari cover ya, nomor percobaan, ini saya ulangi lagi supaya jangan lupa, kalau bisa dicatat atau di print screen ya. Cover, nomor dan nama percobaan, tadi tujuan percobaan, peralatan, teori ya, jadi ini ditulis apa adanya aja nih. Ini sampai nomor E ini ya, jadi A, B, C, D, E itu disalin seperti yang ada di modul. Ya. Nah, kemudian
teori tambahan. Nah, ini baru ada perubahannya ya. Teori tambahannya ditambah. Ya. Jadi nanti ada teori tambahan tadi ya. Minimal itu kalau nggak salah sih 4 halaman. Ya. Setelah teori tambahan nanti dituliskan tadi linknya ya. Jadi link itu artinya teori tambahan itu Anda dapatkan di mana. Oke, kemudian cara kerjanya diubah menjadi kalimat aktif. Ya, cara kerja diubah menjadi kalimat aktif. Kemudian tugas pendahuluannya wajib dijawab. Ya, jadi tugas pendahuluannya tadi dijawab. Oke, setelah semuanya selesai, ya, laporannya itu nanti Anda foto gitu ya. Jadi kalau misalkan di scan mungkin nggak punya scanner gitu kan. Itu pertanyaannya. Anda foto ya, ada foto. Bisa juga kan di HP itu kan ada cam scanner tadi ya. Jadi kalau nggak salah namanya ada aplikasi cam scanner. Tapi laporannya itu patut diurutkan ya, diurutkan jadi satu. Jadi di foto halaman 1, halaman 2. Jangan Anda foto misalkan 10 halaman Anda foto jadi satu, ya nggak kelihatan nanti. Di fotonya satu-satu ya. Di fotonya satu-satu halaman, ya. Tadi dikasih nomor ya, nomor 1 sampai nomor berapa gitu ya. Nah setelah difoto itu diubah menjadi PDF, ya. Diubah menjadi PDF, kemudian dijadikan satu file, ya, dijadikan satu file. Nah, oke. Nah format filenya adalah seperti ini ya. Kelihatan ya. Jadi format nama filenya adalah nama, ya nama Anda, kemudian modulnya, ya misalkan di sini Muhammad Riko, modulnya adalah L3, misalkan. Terus PDF, oke? Nah, ya. Kemudian laporan diupload melalui Google Classroom, ya, Classroom Google. Untuk memperoleh kode akses, nanti silakan nanti Anda hubungi PJ-nya, nanti akan saya kasih ketua kelas akan saya kasih nomor kontaknya ya. Kemudian file tadi formatnya adalah PDF, terurut dalam satu file ya, terurut dalam satu file. Jadi sekali lagi, Anda foto masing-masing halaman, kemudian Anda jadikan satu dengan format PDF ya, nomor namanya tadi, nama filenya adalah nama Anda ya, nomor modul sekarang di sini Muhammad Riko, modulnya L3 gitu ya. Kemudian nanti Anda upload sesuai dengan modulnya gitu ya. Jadi di Classroom itu nanti modulnya macam-macam. Jadi ada M1 tadi, ada K1. Jangan Anda upload, Anda misalkan modulnya K1 tapi Anda uploadnya di L1 gitu ya, itu tidak akan dicek, tidak akan diperiksa. Ya, itu dianggap Anda tidak mengumpulkan laporan. Ya, nanti saya lihatin Classroom-nya ya. Oke. Jadi sekali lagi, laporan yang Anda sudah buat, setiap halamannya dikasih nomor, kemudian difoto ya, atau cam scanner tadi, ya, kemudian diurutkan, kemudian diubah menjadi PDF, jadi satu file. Oke, kemudian diupload, nama filenya adalah Muhammad Riko misalkan ya, kemudian modulnya. Kemudian hanya diperbolehkan upload satu kali. Kalau Anda sudah upload, ya nanti asistennya akan periksa. Jadi kalau misalkan Anda upload Senin, nanti Senin sorenya ya atau Selasa paginya itu sudah ada jawaban ya, laporannya sudah diterima. Gitu ya. Jadi langsung ada pemberitahuannya. Ya. Oke. Kemudian laporan harus dikirim sesuai dengan waktu dan juga modul. Tadi ya, laporan harus sesuai dengan waktu praktikum. Ya, jika tidak sesuai, laporannya tidak akan diperiksa. Oke? Ada pertanyaan untuk laporan dan penamaan laporan? Kalau tidak, akan saya lanjutkan dengan penilaiannya. Karena kalau nggak salah ada yang kuliahnya jam 9:30 ya, setengah jam lagi. Oke, nggak ada ya. Mudah-mudahan bikin laporannya bisa ya. Kemudian kriteria penilaian ya.
Yang pertama adalah tugas pendahuluan wajib dikerjakan dan dijawab semuanya. Sorry, ini dulu nih. Yang pertama yang dinilai adalah laporannya apakah sudah lengkap dan terurut, formatnya dalam PDF. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teori dari modul wajib dicantumkan. Dan teori tambahan yang relevan wajib dan ada link referensinya yang jelas. Ya. Oke. Itu penilaiannya ya. Nanti angkanya berapa nanti akan saya kasih tahu. Jadi itu yang dinilai. Kemudian cara kerja wajib diubah menjadi kalimat aktif. Ya, kalimat aktif. Tugas pendahuluan wajib dikerjakan dan dijawab semuanya. Jadi kalau ada soalnya 5 ya harus 5-5-nya dijawab. Cara menjawabnya tadi adalah soalnya ditulis, kemudian jawaban. Soal ditulis, jawaban. Oke? Dalam satu kelompok itu tidak diperbolehkan ada laporan yang sama. Ya. Udah banyak gitu ya kejadian. Jadi kalau misalkan Anda samanya gimana Pak? Kan kita nggak pernah ketemu gitu ya. Nah, ada juga nih teman kamu yang kamu kenal teman itu pinjem gitu ya. Nah, temannya pinjem, ya, terus diubah sama dia pakai aplikasi, bisa gitu ya, diubah sama aplikasi. Asistennya juga tahu gitu. Nah, tahunya setelah dicek asistennya laporannya sama. Itu dua-duanya itu tidak dinilai. Oke? Nah, jadi antisipasinya gimana? Antisipasinya adalah kalau ada teman kamu yang pinjam kamu laporan, jangan kasih. Walaupun misalkan kamu praktikumnya udah minggu keempat gitu kan. Teman kamu pinjam dong laporan kamu tadi yang minggu pertama gitu kan. Kebetulan kan sama. Gitu ya. Nah, itu jangan dikasih. Ya. Jangan dikasih. Nah, takutnya itu nanti nilainya asistennya anggap sama, mungkin nanti asistennya nggak ngecek gitu kan. Ceknya bisa aja ceknya mundur gitu kan. Oke, karena modulnya sama, asistennya biasanya ngeceknya kadang-kadang minggu ini sudah sudah dinilai. Kemudian minggu depannya kan ada yang sama tuh laporannya tuh. Nomor modul kan ada yang sama. Nanti akan dicek nih, laporan hari ini akan dikompar dengan laporan yang minggu lalu. Ada yang sama nggak gitu? Ya. Nah, jadi untuk jaga-jaga, tolong laporannya jangan dikasih tahu temannya. Jangan dipinjam misalnya. Jangan dikasih pinjam temannya. Walaupun cuma halaman 1, halaman 2 atau halaman 3 atau apapun ya. Jadi tolong disimpan sendiri aja. Oke, jika ditemukan kesamaan, maka nilai laporannya akan dibuat minimal dengan membagi sama rata. Gitu ya, nanti akan jelaskan cara nilainya itu gimana gitu ya. Kemudian mengirim laporan tepat waktu dan tidak terlambat. Mengirim laporan di luar waktu dan jam yang sudah ditentukan akan diabaikan. Jadi kalau Anda ngirimnya sudah jam tadi IA 16 misalkan, jam 11 baru kirim gitu ya, nggak bisa masuk sebenarnya. Tapi kalau masih bisa, itu tidak diterima. Ya. Kemudian IA 17 misalkan, mengumpulinya jam 10 gitu, ya nggak bisa gitu ya, karena belum dibuka. Oke? Nah, ini penilaiannya ya. Ini angkanya. Yang pertama adalah laporannya plagiat. Ya, plagiat nih. Satu tim sama, teori, jadi yang sama itu cuma 2 gitu ya, teori dan jawaban tugas pendahuluannya. Jadi maksudnya teori tambahan dan jawaban tugas pendahuluan. Ya. Itu poinnya sebenarnya ini bukan 50, ini 50% harusnya ya, 50%. Jadi maksudnya kalau nilainya misalkan setelah dicek asisten, nilai seluruhnya misalkan Anda dapatnya misalkan 80. Ya. Nah, nanti Anda hanya dapatnya 40-nya gitu. Oke. Ya, saya salah nih, 50 deh. Kalau lengkap nanti 50 ya. Sorry. Jadi kalau misalkan teori tambahan dan tugas pendahuluannya itu Anda plagiat ya, sama dengan temannya.
Sedangkan cara kerjanya enggak gitu ya, itu nilainya 50. Kemudian laporannya lengkap, terurut, dan sesuai. Kemudian teorinya nggak ada teori tambahan. Ya, atau cara kerjanya tidak diubah. Salah satunya ya. Teori tambahannya nggak ada. Atau cara kerjanya nggak ada. Atau tugas pendahuluannya hanya dikerjakan sebagian. Maka nilainya hanya 60. Oke. Ya, jadi ini salah satu nih yang ada ini. Kalau dua-duanya ya, ini lebih sedikit lagi nanti. Oke, jadi misalkan teori tambahnya nggak ada, cara kerjanya nggak diubah, gitu ya, paling cuma dapatnya 50, gitu ya. Ini cara kerjanya juga ada, gitu ya, ya total, gitu ya, nggak lulus jadinya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah laporannya lengkap, Laporan lengkap, terurai, ya, terurut, sesuai, jadi ada teori ataupun teori tambahan, ya. Ada teori tambahan, ada teori tambahan di sini. Ada tugas pendahuluan. Kemudian nilainya 70%. 70, bukan 70%. Kemudian laporan lengkap, terurut dan sesuai, tidak plagiat. Teori tambahan referensi, tapi teori tambahan referensi tidak dicantumkan. Cara kerja tidak diubah ke kalimat aktif, tugas pendahuluan dijawab dan sesuai. Jadi di sini hanya tidak ada referensinya saja. Jadi kalau referensinya nggak ada, nilainya hanya 80. Ya, kalau semuanya benar. Oke, kemudian kalau lengkap, ya, terurut, sesuai, tidak plagiat, teori ditambah, ada referensi dicantumkan, cara kerja diubah ke kalimat aktif, tugas pendahuluan dijawab, dan sesuai. Itu poinnya hanya 90, jadi maksimalnya hanya 90. Oke. Jadi kalau bisa diringkaskan, seperti ini. Laporan tidak sesuai dengan modul dan tidak lengkap, itu nilainya hanya 50. Oke, kalau 50 itu C aja belum. Ya. Kemudian laporan plagiat. Jadi plagiat, satu tim sama baik teori tambahan dan tugas pendahuluan. Itu nilainya 50. Kemudian laporannya sesuai dengan tata cara pembuatan laporan, rapi dan terurut, tetapi, ada tapinya nih. Pertama, tidak ada teori tambahan. Cara kerjanya tidak diubah. Tugas pendahuluannya cuma sebagian. Itu nilainya 60. Oke, jadi ini pengulangan dari yang tadi ya. Ini lebih jelas. Gitu ya. Kemudian kedua, ada teori tambahan, tugas pendahuluan sama dengan temannya. Jadi ada tugas pendahuluan dan teori tambahan yang sama. Itu nilai 70. Oke, kemudian laporannya sesuai, tapi tidak ada referensi. Dan teorinya kurang dari 4 lembar. Jadi berarti ini minimal nih. Supaya Anda dapat B aja nih, dapat B, itu teori tambahnya harus 4 halaman. Jadi kan saya bilang kan, B itu adalah 80 sampai 85. Ya, jadi harus diperhatikan nih. Oke, kemudian laporan sesuai, rapi, terurut, ya. Teori tambahnya 4 halaman, tidak plagiat, jawaban tugas pendahuluannya sesuai. Jadi sesuai itu maksudnya tadi jawaban tugas pendahuluan itu tadi lengkap itu maksudnya. Jadi kalau hukum itu ada penjelasannya ya, ada rumusnya. Kalau malah sebagian ada contohnya ya atau lama-lama lengkap. Oke, ini poin penilaiannya. Ini sangat penting ya. Silahkan ditanya kalau nggak jelas. Jadi ranknya tadi 80 sampai 85 itu baru B ya. 80 sampai 85 baru B. Misalkan 80 sampai 70 itu baru C. 60 ke bawah itu nggak lulus. Itu ya. Dan A-nya adalah 85 sampai 90. A-nya. Sayang gitu ya kalau praktikumnya online tapi Anda dapatnya C gitu. Sayang sekali. Ada pertanyaan sampai di situ? Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi intinya walaupun satu tim tuh nggak boleh sama persis ya? Harus beda ya? Di Nggak teori boleh. Apalagi kamu sekarang itu kan kuliahnya online ya. Jadi ini benar-benar usahanya
sendiri, gitu ya. Benar-benar usahanya sendiri. Oke, baik Pak. Terima Ya. kasih. Karena kan yang nilainya itu asistennya itu berarti kalau 5 modul nanti ada asistennya 5 orang. Jadi nilai itu ya tergantung asistennya gitu ya. Nanti dia akan ada panduannya gitu ya. Jadi jawaban tugas modul itu udah ada di kita, itu udah ada standarnya. Ya. Terus nanti dia juga akan tahu gitu ya, ini anak yang kan udah pengalaman nih, udah berapa tahun nih praktikumnya online ya. Udah ada beberapa yang pakai aplikasi ya. Jadi dia bisa rubah itu. Rubah tulisannya bisa dirubah gitu ya. Jadi silakanlah dikerjakan sendiri ya. Oke, punya lain? Pak saya izin ya Pak. Silakan. Kan di sini kan praktikumnya kan tadi kan dibagikan tim ya Pak. Nah timnya di sini kan untuk laporannya kan nggak boleh sama. Jadi fungsinya tim untuk di sini tuh untuk apa ya Pak? Jadi jadwalnya itu jadwal dibuat untuk praktikum offline gitu ya. Jadi praktikum di lab maksudnya. Jadi satu kelompok itu kalau praktikumnya offline di lab itu kan harus ada kawannya kan. Kalau praktek itu kan harus kawannya. Ya kan? Nanti Anda mengukur misalkan satu orang ngukur, satu orang baca gitu ya. Itu kan kalau praktek. Jadi harus ada kawan kerjanya gitu maksudnya gitu. Jadi gunanya sebenarnya kelompok itu gunanya adalah untuk praktikum di lab. Sedangkan untuk bikin laporan itu nilainya masing-masing. Laporannya itu dibuat sendiri-sendiri. Di lab juga kayak gitu. Jadi benar-benar kawan kerja hanya pada saat pengambilan data. Ya. Jadi gunanya buat itu ya. Jadi laporannya tetap nilainya masing-masing. Ya mungkin diskusi boleh gitu ya. Diskusi boleh, tapi ya jangan persis sama gitu maksudnya gitu ya. Jadi angkanya, mungkin kalimatnya itu ya, kalimat sambungnya, dannya, titik komanya, itu yang nggak boleh sama maksud saya gitu. Ya. Jadi nanti kriterianya itu kan juga ada gitu ya. Yang dibilang plagiat itu ya persis sama ya, persis sama. Nanti asistennya itu akan membandingkan gitu ya. Satu halaman dengan halaman lain itu kan dilihat gitu ya. Oke, jadi kan cuma membandingkan cuma teori tambahan sama tugas pendahuluannya aja. Yang lainnya kan udah pasti sama ya. Oke, jadi yang nggak boleh sama itu kan tadi adalah teori tambahan dan jawaban tugas pendahuluan. Sedangkan yang lainnya udah pasti sama ya. Yang lainnya udah pasti sama. Cara kerja, teori gitu kan, alat-alat, itu sama itu kan. Yang tidak boleh sama, yang perlu diperhatikannya itu teori tambahan dan jawaban tugas pendahuluan. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Misalkan Silakan. saya udah mengerjakan tugas, tapi karena kurang maksimal, misalkan nilainya nggak 100, tapi kita ingin mengumpulkan tugas lagi di minggu ke-6 itu boleh nggak, Pak? Nggak Walaupun bisa. kita udah ngumpulin tugasnya, Pak. Nggak bisa, Mas. Jadi cuma sekali. Tadi dibilang kan. Jadi mengumpulkannya cuma sekali. Nggak boleh berulang-ulang. Oke? Karena nanti nilainya rata-rata diambilnya ya. Yang lain? Ada ya? Nah, jadi kalau terlambat tadi bukan 10 ya, kurangnya cuma 3 poin ya. Jadi pada saat tadi minggu kelima misalkan ya, minggu ketiga tadi nanti Anda misalkan lupa ngumpulinnya. Nanti dikumpulkan pada minggu ke-6. Nah, dinilai dulu sama asistennya nih. Kalau misalkan nilainya misalkan Anda dapatnya 80 misalkan, jadi kurangin 3 nanti nilainya. Jadi nilai yang diinput adalah 77 gitu ya. Jadi kurangnya cuma 3 poin ya. Oke? Kalau nggak ada, kemudian cara uploadnya, mungkin Anda sudah sering juga gitu ya. Cara upload ke Google Classroom, ya. Nah, jadi Anda masuk ke Google Classroom-nya, kemudian nanti gabung kelas, ya. Gabung kelas, jadi kemudian nanti password dan kelasnya nanti akan dikasih tahu oleh masing-masing PJ-nya ya. Nanti akan mungkin mulai hari Sabtu gitu ya. Nanti sudah ada ya. Oke, jadi Google Classroom, classroom.google.com, dia gabung, ya, gabung kelas. Nah, kemudian nanti kode kelasnya apa gitu ya. Ada kodenya. Nah, kemudian nanti yang ini saya bilang nih. Jadi di sini kan ada modul-modulnya ya. Jadi jangan sampai salah gitu loh.
Oke, jangan nanti Anda harusnya laporannya adalah L1 gitu ya. Anda harusnya laporannya L1 ini, tapi Anda uploadnya di K1 gitu. Ya, karena dituliskan cuma modul di sini kan, nomor modulnya aja. Jadi nggak dituliskan K1 kalorimeter gitu, jadi tetap salah. Oke, nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi ada beberapa modul yang nomornya sama, hampir sama gitu ya. Ada K1, ada L1. Ada K2, ada L2. Ya. Oke. Anda tinggal klik gitu ya. Ya, tinggal klik. Kemudian setelah Anda klik ya. Nah, Anda tulis tambah, kemudian file. Kemudian tadi filenya dalam bentuk apa? Ya. Oke. Nah, kalau udah naik ini, udah masuk gitu ya. Kemudian jangan lupa itu ditulis apa namanya? Ini dipencet, diserahkannya ini. Jadi ada beberapa yang lupa gitu ya. Setelah ditunggu-tunggu asistennya, kok anaknya nggak apa namanya? Laporannya nggak dikirim-kirim gitu kan? Setelah ditanya, ininya nggak dipencet, serahkannya ini. Jadi serahkannya ini harus diklik ya, diklik serahkan. Oke? Setelah diserahkan nanti sama asistennya kalau sudah sudah dicek, mungkin nanti akan ada nilainya gitu ya. Mungkin ada nilainya. Ada juga yang nggak ada, tapi ada komentarnya gitu ya. Jadi mungkin nilainya ada juga nggak ada, kemudian nanti ada komentarnya sama asistennya. Ya. Kalau misalkan nilainya 50 gitu kan, nanti akan dijelaskan kurangnya di mana. Gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi pada saat Anda upload itu jangan lupa serahkan. Ya, jangan lupa serahkan. Dan satu lagi jangan sampai salah masuknya, ya. Sampai di situ ya. Ada pertanyaan? Ada? Ini Rahul kelas berapa ini dikasih tahu? Ada Rahul nggak? Bintang film ini ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada ya. Jadi kalau saya lihat absennya harusnya sekitar 70-an ya, tapi ini cuma 53 ya. Saya nggak tahu yang lainnya gimana. Kalau yang lainnya mau ikut praktikum, silakan nanti suruh ikut briefing hari Sabtu ya. Kalau bisa. Tolong ketua kelasnya. Hari Sabtu itu ada jam, sebentar saya lihat jadwalnya. Oke, Sabtu ada jam 8 atau jam 14.30 ya. Jam 8 atau 14.30. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Kalau masih ada pertanyaan nanti Anda bisa japri saya ya. Untuk kelasnya. Untuk kelasnya ada nggak? Halo.